ya. Mohon kesadarannya teman-teman semuanya. Nggak apa-apa, Pak Amin ya. Biar baik. Selanjutnya yang kedua saya beri persilakan ke Mbak Sada Restuati. Monggo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Banyak sudah yang tadi disampaikan Pak Amin. Kalau melihat anggaran yang ada, jadi ini menunjukkan bahwa politik anggaran untuk Kementerian Perdagangan ini belum terwujud secara optimal. Karena apa? Kalau kita melihat program perdagangan luar negerinya, realisasinya 222 miliar sekian. Untuk program perdagangan dalam negeri 252, sekian miliar. Dan untuk dukungan manajemennya yang 1 triliun sekian. Nah, melihat ini semuanya, tentunya ini akan berbanding terbalik dengan agenda-agenda yang harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mencapai sebuah goal, target dari Kementerian Perdagangan. Karena kita lihat sebelum era tahun 2020 anggaran bisa mencapai 2,7 sampai 2,8 dan sekarang tinggal 1,6. Nah, 1,617 ya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk hal ini, strategi apa yang akan Kementerian Perdagangan lakukan untuk bisa mencapai target sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden, yaitu beliau menginginkan adanya pertumbuhan 7-8% per tahun. Tentunya ini tidak mudah. Maka dari itu tolong nanti disampaikan kepada kami strateginya. Jangan strategi yang normatif. Ya, tentunya yang jelek, yang benar-benar itu bisa sampai pada jantungnya sehingga bisa mengangkat dan bisa mencapai apa yang ditargetkan. Yang berikutnya juga Pak Menteri, hari ini dolar sudah menyentuh 15,868 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap harga-harga barang-barang yang baik itu yang impor maupun produk dalam negeri. Pasti akan pengaruhnya banyak sekali. Dan ini bisa terlihat di daerah ini secara ekonomi masyarakat kita ini untuk kemampuan atau daya beli masyarakat di daerah, di desa khususnya, itu sangat rendah dan ini terasa sekali. Saya beberapa hari ini dikejutkan, walaupun itu mungkin menjadi satu kebiasaan masyarakat di Gunung Kidul yang mengkonsumsi insek, ya, hewan-hewan insek, yang tentunya walaupun ini menjadi kebiasaan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang terpinggirkan atau kurang mampu. Ini terlihat jelas. Kalau dulu di desa sudah mulai terangkat mereka tidak lagi makan makanan yang ekstrim.
Tetapi hari ini di hampir keseluruhan masyarakat sudah lagi mulai makanan-makanan yang dulu masa kecil kami makan. Karena apa? Karena daya beli yang lemah. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan untuk bisa menyediakan barang-barang khususnya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terjangkau. Kalau kita melihat adanya agreement yang sudah dilakukan, rasanya ini sangat berat. Kalau kemudian kita harus digelontor dengan produk-produk impor dengan 0% pajak atau bebas pajak, ini akan sangat mengganggu, bahkan menggerus produk-produk kita sendiri, bahkan termasuk di sini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh petani kita. Contohnya susu. Susu ini sudah banyak sekali petani-petani yang kena imbas. Beberapa waktu yang lalu banyak kita lihat susu dibuang. Karena apa? Karena tidak ada pabrik yang mengambil. Kemungkinan harga impor ini jauh lebih murah sehingga mereka tidak bisa mengambil atau tidak mengambil dari produk peternak kita. Tetapi ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk mendahulukan para petani kita, para peternak kita, agar apa yang mereka hasilkan bisa terserap lebih dulu, baru kemudian kalau ada kekurangan kita dipenuhi dengan produk dari impor. Yang bisa mengendalikan ini adalah pemerintah. Kalau asosiasi atau apa tidak akan bisa, apalagi masyarakat biasa tidak akan bisa. Jadi hati-hati dengan rencana amandemen untuk penerapan protokol yang kedua ini. Ini saya sudah membahas juga di Komisi 5 yang lalu. Ada 12 item yang bisa dikerjakan dari luar, yang sebenarnya kita sendiri mampu melakukan itu, mengerjakan itu. Kalau di perhubungan ada yang catering saja mereka bisa masuk, tenaga mekanik bisa masuk. Lalu bagaimana dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini sendiri kalau bukan pemerintah yang melindungi? Jadi saya ingin Pak Menteri nanti menyampaikan strategi-strategi untuk menghadapi perubahan protokol yang kedua ini. Jangan sampai kemudian masyarakat kita harus gulung tikar, pengusaha kecil harus gulung tikar, petani kita harus gulung tikar. Karena apa? Karena harga kita lebih mahal dibandingkan dengan barang yang diimpor. Boleh jadi barang yang diimpor, contohnya beras. Boleh jadi beras yang kita impor, yang kita beli adalah beras yang memang mereka sudah tidak lagi digunakan. Dan ini dulu saya pernah melihat sendiri, Indonesia mengimpor beras yang di mana di negara tersebut sudah tidak digunakan. Kemudian diekspor ke Indonesia. Jangan sampai negara kita ini menjadi tempat sampah atau tempat pembuangan untuk barang-barang yang kualitasnya lebih rendah daripada produk kita sendiri. Begitu juga buah-buahan. Tanpa kita sadari sebenarnya buah kita jauh lebih bagus, lebih berkualitas. Karena apa? Karena buah kita tanpa treatment, tanpa menggunakan pestisida yang berlebih. Tetapi kita disuguhkan dengan barang baik, barang bagus tampilannya, tetapi kandungan pestisidanya jauh lebih besar dibandingkan dengan produk kita sendiri. Saya ambil contoh Pak Menteri.
Saya asli petani sehingga saya sedikit tahu. Sayur-sayuran ini zaman dulu, zaman saya masih kuliah. Dari Batu, Malang, ya, dari Ngantang, dibawa ke Surabaya. Ini harus disemprot pestisida agar sampai Surabaya tidak dimakan oleh ulat. Sehingga masih kondisi bagus. Itu dulu. Kemudian pemerintah membuat kebijakan tidak boleh lagi petani menggunakan pestisida yang berlebih dan berbahaya. Tetapi justru kita membiarkan masuknya segala produk, baik itu buah-buahan maupun sayuran, biji-bijian yang semuanya dari luar. Apakah itu semuanya sudah melalui balai karantina? Apakah itu semuanya sudah diuji kandungan pestisidanya? Jangan kemudian masyarakat sudah rame baru kemudian itu dimunculkan atau pemerintah baru jalan untuk bisa melakukan pengujian terhadap produk tersebut. Ini yang terjadi baru saja kemarin kita dihadapkan dengan buah anggur. Jadi itu beberapa Pak Menteri, tentunya saya kira semua yang saya sampaikan sudah ini. Yang terakhir Pak Eko mohon maaf, ini harga-harga sudah mulai naik, tentunya menjelang Nataru pasti akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, selain strategi tadi di sini yang sangat normatif, apalagi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menjaga stabilitas dari harga menjelang Nataru ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Mbak Sada Restuati.